pengen job, gak usah kayak gini lah. Malu sama umur gitu kan. Gak usah berkoar-koar, bener-bener nyentil orang yang gak pernah nyentil Anda. Hola netizen yang tercinta. Fuji kerap diterpa banyak berita miring. Salah satunya adalah tudingan dirinya berurusan dengan obat-obat terlarang atau narkoba. Kabar tersebut disampaikan oleh kakak Marissa Icha, Irene Bermawi. Irene Bermawi menyindir seseorang menggunakan narkoba lewat media sosialnya. Kendati tidak menyebut secara gamblang, namun ciri-ciri yang disebutkan diduga adalah Fuji. Mengenai kabar itu, ayah Fuji, Haji Faisal, santai menanggapinya. Haji Faisal menduga orang yang menyindir anaknya menaruh rasa iri, dengki, atau mungkin cemburu. Haji Faisal tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Irene Bermawi. Ia menilai tidak pernah memiliki masalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah guys, ini juga yang lagi heboh. Jadi beberapa hari yang lalu itu kakaknya Icha Marissa, si Iren, sempat posting di sosial medianya dia nyindir-nyindir tentang Fuji nih gitu kan. Si Iren sih nggak sebut-sebut nama Fuji, tapi netizen kalau gue lihat sempat mulai berasumsi kalau sindiran-sindiran itu ditujukan buat si Fuji. Jadi di postingannya si Iren itu dia sempat nyindir-nyindir, katanya bocil ini menggunakan narkoba jenis sabu, dan bahkan dia nge-tag si BNN untuk ngecek kesehatannya atau tes darah dan segala macam, bahkan ke urin juga untuk ngecek bener nggak sih kalau si bocil ini menggunakan narkoba. Nggak cuma itu juga ya guys, jadi si Iren juga sempat posting di sosial medianya dia kalau dia bilang bahwa si bocil ini putus sama mantannya itu karena si bocil suka melakukan kekerasan. Jadi katanya mantannya suka dipukul-pukulin nih sama si bocil ini guys. Tapi jujur aja ya, gue juga bingung di sini. Ini kenapa sih si Iren nyenggol-nyenggol si Fuji? Masalah mereka tuh sebetulnya apa gitu. Nah kalau gue lihat kayaknya tuh beberapa kali mungkin si Icha Marissa sempat ngundang Fuji untuk hadir ke acara ulang tahun anaknya. Bahkan kemarin ulang tahunnya Icha pun si Fuji katanya diundang, tapi ini udah 2 event yang diundang sama Icha Marissa dan si Fuji tuh nggak kunjung datang juga, nggak pernah hadir juga nih guys. Nah itu kan masalah sama Icha Marissa ya. Gue tuh bingung kenapa Irennya itu tuh lumayan nyerang si Fuji nih, bahkan kayak sampai posting-posting tentang si Fuji make narkoba lah, atau nggak Fuji sama hubungan mantannya itu katanya nggak beres lah, suka dipukulin lah, apa segala macam. Dan menurut gue ya, terlepas dari apapun juga, ini kan semua sebetulnya urusannya Fuji ya. Ngapain juga si Irene ikut-ikutan nyerang-nyerang si Fuji? Nah guys, mungkin kalian mikir gue ini ngefans banget sama Fuji sampai gue agak ngebela Fuji. Tentu tidak guys, gue juga tidak ngefans sama Fuji. Gue cuman bingung aja gitu, ngapain juga si Iren nyenggol-nyenggol si Fuji gitu. Kalau gue lihat memang ya secara sifat ya Fuji ini lumayan nyebelin juga ya, agak-agak songong. Tapi kayaknya dia nggak pernah nyenggol-nyenggol si Iren deh. Correct me if I'm wrong ya guys. Nah mungkin boleh dong kalian semua leave your comment. Gue pengen tahu nih kira-kira di luar sana tuh sebetulnya asumsi tentang Fuji dan Iren nih apa aja sih. Nanti kalau misalnya ada berita lain juga gue akan tambahin juga di sini nih guys. Aduh, gue gemes deh, baru bangun tidur siang gitu kan. Terus aku langsung makan. Ini masih meler aja. Aing gemes sama si kakak beradik ini. Mau mereka apa sih? Ngusik-ngusik terus si Neng Uti kita. Sampai keluar-keluar minta BNN segala buat ngecek si Neng Uti. Kak Cica kalau misalkan Kak Cica-cicanya nggak ikhlas gitu kan, ngebantu Neng Uti dari dulu, ya udah tinggal minta uang aja sama Neng Uti coba. Kalau nggak ikhlas, daripada nanti di akhiratnya kakak kehambat ya kan. Kalau umur kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba kak Cica belum ya meninggal gitu kan, terus nggak ikhlas dalam hatinya ngebantu orang, nanti susah loh di alam bakatnya. Percuma juga ini tertutup gitu ya, tapi ininya tidak bisa dijaga lisannya. Tolong introspeksi diri. Aku juga kalau misalkan ada di posisi Neng Uti pasti bakalan ngejauh dari orang-orang yang toksik, orang yang menurut aku yang udah ngerasa apa sih ini orang, oh ternyata sifatnya kayak gini. Dan gue juga langsung orang yang cut off banget kalau misalkan udah nemu temen ataupun keluarga, gue langsung kayak skip. Gue cukup tahu sifatnya seperti itu dan gue nggak akan terlalu deket lagi. Itu yang Uti lakuin sekarang.
Salahnya apa? Kalau misalkan Anda merasa berjasa atas karir Neng Uti yang sekarang, hello, Anda salah. Karena Neng Uti itu punya talent dari pas ada almarhumnya Kak Vanessa sama Kak Bibi. Dia udah sering konten-konten. Ya, dia punya talent, punya semuanya, dari mulai dia cara mempromosiin, bikin gue kalau dia lagi mukbang tuh bikin ngiler, bikin gue lapar. Tuh talent dia. Terus dia juga cantik, manis. Kalau misalkan dia mau foto pakai apa, pakai kostum apa, kan nemunya. Jadi emang dia tuh emang hokinya gede. Buat kakaknya Kak Cica, kalau misalkan Anda ya pengen job, nggak usah kayak gini lah, malu sama umur gitu kan, gak usah berkoar-koar, bener-bener nyentil orang yang gak pernah nyentil Anda. Sekalian nanti Anda disentil balik sama yang di atas yang nyiptain Anda, kerasa loh itu ya. Jangan pernah gimana-gimana, tolong dijaga lisan Anda berdua. Lihat umur lah gitu kan, umur udah berapa, kok kalian masih kayak mencampuri hidup orang. Orang itu sukses, lo ngerasa berjasa banget, berkat gue lo nolongin lo, apa sih tuh kan. Intinya kalau emang Anda butuh job, mendingan Anda asah talent Anda yang suka banyak acting lah, banyak apa, biar dilihat sama sutradara. Minta sama sutradara, ada peran gak buat aku yang cocok gitu kan, yang bermuka 10 atau mungkin Neng Uti udahlah biarin aja, nggak usah layanin yang ini ya, trio meteng, nggak usah dilayanin ya. Bukan trio, 2 meteng, nggak usah dilayanin, nggak usah. Naon ngelayanin jalmi nuki, ngebeak-beakin waktu, ngabis-ngabisin waktu. Mendingan fokus sama karir, gapai karir itu setinggi-tingginya. Ingat, tapi jangan sombong, tetap rendah hati. Mau orang ngejelekin kamu, mau orang ngejatuhin kamu, nggak usah dilayanin ya, oke? Nah, pokoknya udah nggak usah. Mendingan kamu fokus daripada buang-buang waktu. Mendingan waktu Anda dibikin untuk cari duit aja ya, yang banyak gitu kan. Biar orang yang makin panas semakin panas, biar orang yang sirik semakin sirik, betul ya kan. Tapi tetap kita duit nomor 1, karena mungkin dianya lagi sepi job, jadi nyari sentil Anda biar diwawancara ini sama itu. Tolonglah buat semua wartawan, gak usah diwawancara 2 meteng ini, gak usah buang-buang waktu. Oke, titip Neng Uti, jaga stamina, jangan terpengaruh atau terprovokasi sama orang gitu. Buat Pak Haji sama Bu Hajah, tolong ya sekali-kali ditindak orangnya, datengin langsung, tanya dia maunya apa. Kalau dia maunya duit, kasih duit, biar mingkem, cocote. Oke? Pokoknya buat semua penggemar Neng Uti, tolong dong silaturahmi sama 2 meteng ini, biar dia tahu gimana rasanya gitu kan. Dihina-hina, disebar-sebar berita yang enggak, sampai bawa-bawa BNN. Halo, maneh waras, maneh sehat. Intinya pesan dari Kak Gio, kita harus pintar-pintar menanggapin suatu berita seperti itu. Harus pintar-pintar, jangan mudah terpercaya. Kita harus pintar mendengarkan seperti itu dan melihat seperti itu. Jadi jangan termakan oleh berita-berita yang tentunya hanya menggiring suatu opini yang mengakibatkan kegaduhan seperti itu. Jadi teman-teman semua, Kak Gio harap harus pintar-pintar menanggapin seperti itu, karena kita tahu sendiri namanya juga netizen Indonesia kan SDM-nya rendah seperti itu, gampang percaya walaupun gak ada bukti seperti itu. Yang penting diomongin aja dulu. Jadi kita harus jadi netizen yang cerdas seperti itu, karena banyak sekarang netizen yang diduga itu nggak ada faedahnya gitu. Kak Gio netizen loh, tapi Kak Gio bisa kok menyampaikan segala sesuatu itu yang benar dan tepat seperti itu. Jadi nggak semua netizen di Indonesia ini goblok seperti itu. Oke. Pokoknya buat Uji Lovers tentunya, buat pasukan ketumbar juga tentunya harus pintar-pintar menanggapi berita-berita seperti ini gitu. Namanya juga kalau nggak nyenggol uji yang nggak makan.